Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh Pak Maskur Dwi Saputra. Dalam video ini kita akan membahas tentang konsep peserta didik, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Pertama, konsep peserta didik. Asal kata dan istilah. Kata peserta didik berasal dari bahasa Indonesia yang berarti seseorang yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal maupun informal. Dalam bahasa Inggris, peserta didik disebut learner atau student. Sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah discipulus yang berarti murid atau orang yang mengikuti pelajaran. Hakikat peserta didik. Peserta didik bukan hanya individu yang menerima ilmu dari guru, tetapi juga memiliki potensi, bakat, dan keunikan masing-masing. Mereka adalah subjek pendidikan yang aktif dalam mencari ilmu dan berkembang dalam aspek intelektual, emosional, serta sosial. Terus teori psikologi. Tentang peserta didik, beberapa teori psikologi menurut para ahli yang membahas tentang peserta didik antara lain. Pertama, psikodinamika. Menurut Sigmund Freud, teori ini memandang bahwa tingkah laku individu merupakan buah hasil dari pikiran yang seringkali tidak kita sadari atau atas dorongan insting. Terus kedua, behavioristik. Menurut John Watson, teori ini memandang bahwa tingkah laku individu ditentukan oleh aturan-aturan yang dikendalikan. Ketiga, humanistik. Menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow, menekankan bahwa peserta didik memiliki potensi untuk berkembang secara optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Terus keempat, psikologi transpersonal. Menurut Shapiro dan Dennis Lachu, teori ini memandang bahwa tingkah laku individu dapat difokuskan kepada dimensi spiritual atau rohani. Terus hak dan kewajiban Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik memiliki hak-hak seperti 1. Mendapatkan agama sesuai keyakinannya masing-masing dan diajarkan oleh guru yang seagama. 2. Mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. 3. Mendapatkan bantuan dan pendidikan apabila berprestasi serta berasal dari keluarga kurang mampu. 4. Peserta didik dan yang keluarganya tidak mampu juga berhak memperoleh fasilitas pendidikan, biaya pendidikan. 5. Melakukan pindah dan mutasi jalur dan persatuan pendidikan yang setara. 6. Menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kecepatan belajarnya dan tidak melanggar dari ketentuan batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kewajibannya antara lain: pertama, peserta didik wajib menjaga aturan-aturan dalam pendidikan agar keberlangsungan pendidikan dapat berhasil. Kedua, peserta didik wajib menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mereka yang menurut peraturan perundang-undangan memang dibebaskan dari kewajiban tersebut. 3. Warga negara asing bisa menjadi peserta didik di lingkungan negara Indonesia. Kedua, konsep pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. 2. Pertumbuhan pada masa remaja. Pada masa remaja, pertumbuhan berlangsung dengan cepat. Anak laki-laki biasanya mengalami pertumbuhan lebih lambat dibanding anak perempuan pada awal remaja, tetapi akan menyusul di usia 15-17 tahun. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertama, faktor genetik, faktor nutrisi, misalnya asupan gizi yang cukup. Terus ketiga, faktor hormonal, hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi. Terus 4. Faktor lingkungan, gaya hidup, aktivitas fisik, dan pola tidur. 3. Konsep perkembangan. Pengertian perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif seperti perkembangan intelektual, emosional,
dan sosial. Perkembangan pada masa remaja. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan dalam beberapa aspek. Perkembangan kognitif, kemampuan berpikir abstrak dan logis mulai meningkat. Terus perkembangan emosional, mulai memahami perasaan sendiri dan orang lain. Terus perkembangan sosial, interaksi dengan teman sebaya lebih intens. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, nature. Faktor ini berawal dari orientativisme dengan tokohnya Arthur Schopenhauer. Faktor ini memandang bahwa perkembangan individu ditentukan oleh alam sekitar, sehingga lingkungan atau pendidikan tidak dapat membentuk perkembangan individu tersebut. Dilansir dari artikel fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif Islam, termuat dalam jurnal Martabat Pesimisme Pedagogik dengan tokohnya Albert Bandura dan Skinner. Faktor ini memandang bahwa perkembangan individu tentukan lingkungan sekitar, termasuk pendidikan optimisme pedagogik. Hukum perkembangan. Beberapa hukum atau prinsip dasar perkembangan yang umum diterima dalam psikologi adalah perkembangan bersikap bertahap dan berurutan, perkembangan bersifat universal namun individu, perkembangan berjalan dari sederhana menuju yang kompleks, dan perkembangan berlangsung secara integral. Rentan waktu perkembangan pada masa bayi 0-2 tahun, masa anak-anak 2-13 tahun, masa remaja 13-21 tahun, masa dewasa 21 hingga 60 tahun. Tujuan perkembangan remaja yaitu mencapai kedewasaan emosional, mengembangkan identitas diri, terus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Konsep kematangan. Pengertian kematangan adalah kondisi di mana seseorang telah mencapai perkembangan optimal baik secara fisik, mental maupun emosional. Terus karakteristik kematangan. Kematangan fisik dimulai dari usia 17 hingga 20 tahun. Menurut Wasti Sumanto dalam Suprapto tahun 2020, fungsi jasmania akan menuju ke arah keseimbangan sehingga individu akan bertingkah laku sesuai dengan tatanan sosial. Kematangan emosional. 3 hal yang menjadi karakteristik kematangan individu. Kematangan emosi individu, pemuas keinginan pribadi, pemuas keinginan kelompok, dan pemuas keinginan masyarakat. Nah, kematangan intelektual, cara berpikir rasional, kemampuan bernalar dan pemecahan masalah berdasarkan pada agama dan ilmu pengetahuan. Kematangan individu. Kematangan individu berbeda-beda tergantung pada faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Kesimpulan dari ketiga faktor tersebut. Pertama, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan adalah 3 konsep yang saling berhubungan dalam kehidupan individu. Pertama, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik yang dapat diukur seperti tinggi badan dan berat badan. Terus kedua, perkembangan mencakup perubahan dalam aspek psikologi, sosial, dan kognitif. Ketiga, kematangan adalah hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Seorang individu tidak hanya bertumbuh secara fisik tetapi juga berkembang dalam aspek mental dan sosial hingga mencapai kematangan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga pola hidup sehat, belajar dengan tekun, dan membangun hubungan sosial yang baik agar dapat mencapai kematangan secara optimal. Demikian penjelasan mengenai konsep peserta diri, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan.
Semoga materi ini bisa bermanfaat dan membantu kita dalam memahami lebih dalam tentang perkembangan individu. Terima kasih kepada Pak Masko Dwi Saputra selaku dosen perkembangan peserta didik atas bimbingan serta kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.